Namaku Rian. Hidupku sederhana. Setiap malam aku membawa gitar tuaku berkeliling dari satu kafe ke kafe lain di Jakarta. Malam itu, di sebuah kafe elit yang biasanya tidak menerima pengamen, seorang wanita cantik bernama Siska duduk sendirian. Ia terlihat sangat anggun, namun ada kesedihan di matanya. Aku memberanikan diri mendekat dan menyanyikan lagu favoritnya. Suaraku yang serak namun penuh perasaan membuatnya menoleh. Tatapannya begitu dalam, seolah ia menemukan sesuatu yang hilang dalam diriku. Selesai menyanyi, Siska memanggilku. Ia memberiku selembar uang Rp100.000, tapi ia tidak melepaskan tangannya dari uang itu saat aku hendak mengambilnya. "Suaramu bagus sekali, Rian. Besok malam aku ada acara kecil di rumah. Mau datang menyanyi secara khusus untukku," bisiknya. Suaranya halus namun tegas. Aku terpana. Mengapa wanita sekelas dia mengajak pengamen jalanan sepertiku? Aku pun mengangguk, menyetujui alamat yang ia tulis di secari kertas kecil yang harum aromanya. Rumah Siska sangat mewah, jauh dari lingkungan tempat tinggalku. Saat aku datang, ternyata tidak ada tamu lain. Hanya ada dia memakai gaun sutra tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Ia sedang memegang segelas anggur. "Mana gitarmu? Duduklah di sini, di sampingku," katanya sambil menepuk sofa beludru di sebelahnya. Jantungku berdebar kencang. Aroma parfumnya yang maskulin namun lembut memenuhi ruangan membuat pikiranku mulai kacau. Siska bercerita tentang hidupnya yang sepi. Suaminya adalah pengusaha besar yang jarang pulang. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. "Uang bisa membeli segalanya, Rian, kecuali kehangatan seperti ini," katanya sambil menyentuh lenganku pelan. Sentuhannya dingin namun membakar kulitku. Aku mencoba tetap tenang, tapi setiap gerakan tubuhnya yang sangat dekat membuatku sulit untuk fokus pada senar gitarku. Aku mulai memetik gitar, menyanyikan lagu tentang kerinduan. Siska tidak lagi minum, ia hanya menatap bibirku saat aku bernyanyi. Suasana menjadi sunyi, hanya ada suara petikan gitarku dan nafas kami yang mulai beradu. Tiba-tiba ia meletakkan tangannya di atas tanganku, menghentikan musiknya. "Cukup musiknya, Rian. Aku ingin mendengar detak jantungmu," bisiknya dengan suara yang sangat serak dan menggoda. Lampu ruang tamu sengaja ia redupkan. Siska menarikku mendekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Kamu tahu, Rian, aku adalah pengamen paling beruntung yang pernah aku temui," ucapnya tepat di telingaku. Nafasnya terasa hangat di leherku, membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tanganku yang biasanya kasar karena memetik gitar, kini dengan gemetar membelai pipinya yang halus. Keberanianku muncul. Aku membalas tatapannya dengan dalam. Siska seolah memberikan izin lewat watanya yang sayu namun penuh keinginan. Saat jemariku menyentuh tengkuknya, ia mendesah pelan, sebuah suara yang membuat darahku berdesir hebat. Di bawah temaram lampu, kecantikannya berkali-kali lipat lebih memukau. Kami sudah tidak lagi bicara tentang musik, melainkan tentang bahasa tubuh yang sangat intim. Malam itu menjadi milik kami berdua. Siska menunjukkan sisi dirinya yang haus akan kasih sayang, dan aku memberikan perhatian yang selama ini ia rindukan. Setiap sentuhan terasa begitu berarti, seolah kami sedang menyusun harmoni baru tanpa suara musik. Aku merasa bukan lagi pengamen jalanan, melainkan pria yang paling diinginkan di dunia ini. Kenikmatan itu terasa nyata, membekas dalam setiap tarikan nafas kami yang memburu. Pagi harinya aku terbangun di tempat tidur yang sangat empuk, sesuatu yang hanya bisa aku impikan sebelumnya. Siska sudah bangun, duduk di tepi tempat tidur sambil menatap jendela. "Malam tadi adalah hadiah terindah untuk Rian," katanya sambil tersenyum tulus. Namun aku tahu dunia kami berbeda, ada rasa cemas menyelinap. Apakah ini hanya sekali saja, ataukah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Sebelum aku pulang, Siska memberiku sebuah amplop, bukan berisi uang recehan, melainkan kartu nama seorang produser musik terkenal. "Gunakan bakatmu, Rian. Aku ingin melihatmu di panggung besar, bukan di pinggir jalan lagi,"
pesannya sambil mencium pipiku lembut. Aku melangkah keluar dari rumah mewah itu dengan gitar di punggung dan harapan baru di hati. Aku memang pengamen yang beruntung, bukan hanya karena malam itu, tapi karena sebuah kesempatan yang mengubah hidupku.